Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rwida Zanaflia dengan NIM 2285220072, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirta. Saya di sini akan menjelaskan materi Trait Oriented Theories, John Holland's Typology. John Lewis Holland lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1919 dan meninggal pada tanggal 27 November tahun 2008. Dr. John L. Holland adalah salah satu psikolog berpengaruh di dunia abad ke-20 yang dianggap setara dengan B.F. Skinner dan P.A. Mills. Holland menganyam pendidikan di Universitas Kota Omaha atau sekarang disebut sebagai University of Omaha di jurusan Psikologi, Matematika, serta Perancis dan lulus pada tahun 1942. Lalu Holland melanjutkan ke militer Angkatan Darat. Pada tahun 1950 sampai 1969, Holland bekerja di bidang psikologi terapan Pusat Konseling Western Reserve University tahun 1950 sampai 1959. Lalu Nation Merit beasiswa Corporation pada tahun 1957 sampai 1963 dan American College Testing Program tahun 1963 sampai 1969. Lalu Holland pensiun dari Emeritus Professor pada tahun 1980 pada usia muda, yaitu 60 tahun. Sejarah perkembangan teori kepribadian John L. Holland. John Holland adalah seorang ikonoklas muda yang dididik dalam tradisi Minnesota empiris. Jika suatu benda bergerak, maka ukurlah. Jika dua benda bergerak, maka hubungkanlah keduanya. Yang melanggar dari pendekatan dominan terhadap kepentingan pengukuran. Lalu pada tahun 1966, Holland berpendapat bahwa lingkungan okupasional itu adalah realistis, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Demikian juga tipe kepribadian yang diberi nama yang sama. Teori Holland direvisi pada tahun 1973. Tipe-tipe kepribadian dan lingkungan okupasional tersebut adalah realistis, investigatif, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Kreasi Holland bersifat teoritis namun sangat praktis dalam penggunaannya. Di antaranya self-scoring measure pada minat pekerjaan, the functional preferences inventory pada tahun 1985, lalu the self-directed search pada tahun 1994. Teori Holland 1997 menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Lalu konsep teori kepribadian John L. Holland. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu. Sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam proposisi asumsi formal teori Holland. Itu ada 6 model lingkungan, yaitu realistis, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, preaching atau giat, dan konvensional. Yang kedua, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan. Yang ketiga, manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Yang keempat, interaksi-interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia dan sebaliknya. Yang kelima, interaksi-interaksi timbal balik antara orang dan pekerjaan secara berturut-turut biasanya menuju kepada satu rangkaian kepuasan dan kesuksesan. Lalu pokok pikiran teori kepribadian John L. Holland dalam buku Bimbingan Karir Lulusan
Gadi dijelaskan bahwa Holland menyusun teori karirnya terdiri dari 11 pokok pikiran, yaitu yang pertama, pemilihan suatu jabatan merupakan pernyataan kepribadian seseorang. Yang kedua, inventory minat merupakan inventory kepribadian. Trust tipe vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis yang penting dan dapat dipercaya. Kita dapat menduga seseorang berdasarkan teman-teman, pakaian, dan perilakunya dan yang menjadi pekerjaannya. Yang keempat, individu-individu dalam suatu jabatan atau pekerjaan memiliki kepribadian yang serupa. Kelima, karena orang dalam satu rumpun pekerjaan memiliki kepribadian yang serupa, mereka akan menanggapi terhadap berbagai situasi dan masalah dengan cara yang serupa. Yang keenam, kepuasan, kematangan, dan hasil kerja bergantung atas kongruensi antar kepribadian individu dengan lingkungan yang sebagian besar terdiri dari orang lain di mana individu itu bekerja. Pengetahuan kita tentang kehidupan vokasional adalah tidak tersusun dan seringkali terpisah dari batang tubuh pengetahuan psikologi dan sosiologi. Yang kedelapan, di dalam masyarakat Amerika, kebanyakan orang dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 tipe yang tadi sudah disebutkan. Setiap tipe merupakan hasil interaksi antar faktor keturunan, kebudayaan, kepribadian di sekitarnya, yakni seperti teman sebaya, orang tua, orang lain, kelas sosial, dan lingkungan fisik yang melalui pengalaman individu membentuk cara-cara yang terbiasa untuk menghadapi suatu tugas yang diajukan oleh lingkungan psikologisnya, sosial, dan fisik termasuk situasi vokasional. Lalu 9, masing-masing lingkungan dikuasai oleh satu tipe kepribadian tertentu, dan masing-masing lingkungan ditandai oleh keadaan fisik yang menimbulkan tekanan dan masalah tertentu. Misalnya, lingkungan realistik dikuasai. Yang ke-10, seseorang mencari lingkungan dan jabatannya yang memungkinkan dapat melaksanakan kemauan dan keterampilannya, menyatakan sikap dan nilai mereka. Akibatnya, tipe realistik mencari lingkungan realistik, tipe intelektual mencari lingkungan intelektual, dan seterusnya. Yang terakhir, perilaku seseorang dapat diterangkan melalui berbagai interaksi pola kepribadiannya dan lingkungannya yang pada dasarnya kita dapat menggunakan pengetahuan kita mengenal tipe kepribadian dan model lingkungan. Lalu ada tipe kepribadian dan model lingkungan John L. Holland. Yang pertama ada realistis. Tipe model ini adalah bersifat jantan. Model lingkungan realistis biasanya ditandai oleh tugas-tugas yang konkret. Yang kedua ada intelektual. Tipe model ini berorientasi tugas tidak atau kurang sosial. Lingkungan intelektual ditandai dengan tugas-tugas yang memerlukan kemampuan yang abstrak dan kreatif. Yang ketiga, sosial. Tipe model ini bersifat sosial, bertanggung jawab. Lingkungan sosial ditandai dengan masalah-masalah yang memerlukan kemampuan menginterpretasi. Yang keempat, konvensional. Tipe model konvensional menyenangi bahasa yang tersusun baik. Lingkungan konvensional ditandai dengan tugas-tugas dan masalah-masalah yang memerlukan pemrosesan informasi verbal dan tematis. Yang kelima ada usaha. Model tipe usaha mempunyai kecakapan lisan untuk berjualan. Tipe lingkungan usaha ini ditandai dengan tugas-tugas yang mengutamakan kemampuan verbal yang digunakan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain. Yang terakhir, artistik. Tipe model artistik bersifat tidak sosial, menghindari masalah yang sudah dapat tersusun. Lingkungan artistik ditandai dengan tugas-tugas dan masalah yang memerlukan interpretasi atau kreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.